Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MS Club. Di video kali ini kita akan melanjutkan tentang simple past, namun kita akan membahas perbedaannya. Artinya membahas tentang perbedaan present perfect dengan simple past. Ini yang sudah pernah saya sampaikan di video sebelumnya. Nah, di beberapa video sebelumnya kita sudah membahas tentang simple past yang verbal, nominal, kemudian penggunaan keterangan waktunya, serta bagaimana cara kita menggunakan keterangan waktu yang tepat dan benar, bagaimana caranya yang benar bagaimana. Nah, kali ini kita akan membahas tentang present perfect dan simple past. Jadi banyak sekali yang mungkin beberapa dari teman atau banyak yang bingung tentang sebenarnya apa sih perbedaan antara simple past dan juga present perfect, karena pada dasarnya kan semuanya itu sudah dilakukan gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas perbedaannya secara garis besarnya. Paling umum gini. Nah, kita akan bahas dari yang present perfect sama simple past. Kita bahas dari present perfect dulu. Dari kata kalimat yang pertama ada I have taken my breakfast, so I'm still full. Nah, di sini kalau kita lihat, kita akan membedakan dulu dari konotasi penggunaannya atau secara penggunaannya perbedaannya seperti apa. Di sini I have taken my breakfast. Saya sudah sarapan. Kemudian ada kata so I'm still full. Di sini ada I have taken. Berarti kan ada have, ada taken, berarti dia present perfect. Ada have, auxiliary, kemudian ditambah verb 3 atau past participle. Saya sudah sarapan, jadi saya masih kenyang. Kalau orang bilang seperti ini, berarti sarapannya selesai belum lama. Dan efek dari kegiatan tersebut kita masih terasa. Makanya dalam present perfect itu suatu kegiatan yang sudah selesai dikerjakan namun efeknya masih terasa. Kegiatannya ngapain? Kegiatannya taken my breakfast. Taken my breakfast. This one is the activity. Artinya di sini ada suatu kejadian yang sudah dilakukan selesai. Karena kegiatan ini belum lama selesai, maka ada kalimat lanjutannya so I'm still full. Oleh karena itu saya masih kenyang. I'm still full. I'm still full ini efek dari aktivitas makan pagi atau sarapan. Karena saya sudah selesai sarapan atau belum lama ini saya sarapan, makanya saya masih kenyang. Seperti itu. Nah, jadi ketika dalam konotasinya atau dalam penggunaannya present perfect itu digunakan untuk sesuatu yang belum lama terjadi dan efeknya masih terasa. So it means that it's related or it still has the connections between the past and the present activity. Ini masih ada kaitannya. Beda ceritanya ketika kalimat itu dibuat dalam bentuk yang simple past. I took my breakfast this morning. Saya sudah sarapan tadi pagi atau saya sarapan tadi pagi. But it's lunch time. Tapi sekarang sudah masuk ke waktu jam makan siang. I'm already hungry. Saya sudah mulai lapar. Maksudnya di sini sarapan ini kan kegiatan sama-sama sarapannya. I took my breakfast. Saya sudah sarapan. Kegiatannya ini. Tapi kapan? Kegiatannya dilakukan pada waktu pagi hari, this morning. Logikanya, orang yang sarapan tadi pagi dan sekarang sudah masuk jam makan siang, masih kenyang atau sudah lapar? Sudah lapar. Artinya, efek dari kegiatan makan tadi pagi ini sudah tidak terasa. Kenapa? Karena sekarang sudah siang. Jadi, saya sudah mulai lapar lagi. Already hungry. Maka bisa disimpulkan bahwa yang namanya simple past itu suatu kegiatan yang dimulai di waktu lampau dan selesai waktu itu juga, cuma tidak ada efeknya hingga saat ini. Ya, kalau sarapan tadi pagi sekarang udah siang, ya sekarang udah lapar lagi. Beda ceritanya kalau karena yang tadi saya barusan selesai sarapan, makanya saya sekarang masih kenyang, atau saya sudah selesai sarapan tidak lama sebelumnya, makanya saya masih kenyang. Tapi kalau di sini saya sarapan tadi pagi, sekarang udah waktunya makan siang, saya sudah mulai lapar. Maka efek dari kegiatan sarapan tadi sudah tidak terasa saat ini. Makanya perbedaan yang pertama, kalau present perfect masih ada hubungannya dengan saat ini atau masih ada efeknya masih terasa, sedangkan simple past dia tidak ada kaitannya dengan saat ini. Seperti itu. Ya. Selanjutnya,
Kalimat yang kedua. He has been to Bali once or several times. Dia sudah pernah atau dia sudah ke Bali sekali ya. Nah, di sini bukan menunjukkan keterangan waktu kapan dia ke Balinya. Dia hanya menjelaskan jumlah berapa kali dia atau intensitasnya dia ke Bali. Berarti dia sudah ke Bali satu kali. Atau bisa saja he has been to Bali several times. Dia sudah ke Bali beberapa kali. Makanya di sini once sama several times. Di sini it doesn't indicate the time. Ini tidak unspecific time. Sekali itu kapan? Beberapa kali itu kapan? So I can say this one is not specific atau tidak spesifik. Jadi di sini waktunya tidak spesifik, makanya kita tidak bisa bilang bahwa dia kesananya tahun lalu. Tidak bisa begitu. Kita hanya bisa menganalisa bahwa di sini nih jumlahnya dia berangkat ke Bali itu sekali, atau bisa saja beberapa kali, atau 3 times, atau how many times, itu banyak. Ya, yang pasti di sini tidak ada waktu yang spesifik. Beda ceritanya ketika kalimat itu kita buat jadi seperti ini. He was in Bali last year. Berarti dia ke Balinya atau dia di Bali tahun lalu. Tahun lalu, this one is specific. Ya walaupun tidak sespesifik pada keterangan waktu ayat present continuous atau future continuous, tidak spesifik itu last year. Bisa saja he was in Bali in 2010. Atau bisa juga bentuknya klausa. He was in Bali when he was child. Dia berada di Bali ketika dia masih kecil. Jadi di sini yang namanya last year, kemudian in 2010 when he was child, it indicates, it shows the time. Jadi di sini waktunya spesifik, ini time spesifik. Ya, it mentions the time. Jadi ketika di sini dalam simple past itu dia menyebutkan waktunya, sedangkan di sini tidak. Makanya waktunya yang satunya tidak spesifik, atau bahkan kayak waktu biasanya yang sering dipakai hanya kayak since sama for. Nah kalau di sini tidak bisa macam-macam. Artinya ini it mentions the time, not the durations, bukan durasinya tapi waktunya. Kapan? Oh dia kembali kapan? Tahun 2010, jelas. Tapi kalau di sini dia pernah kembali sekali, kapan? Tidak tahu. Makanya perbedaan yang kedua adalah kalau dalam present perfect itu waktunya tidak spesifik, sedangkan dalam simple past itu waktunya spesifik atau waktunya jelas. Ya, kalau teman-teman mungkin bingung dengan maksudnya spesifik, ya saya bilang gampangnya sini waktunya tidak jelas, sini jelas, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke poin yang ketiga atau perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang ketiga contohnya kayak gini. They have atau they've stayed in London for 2 weeks. They are on their way home. Mereka sudah tinggal di London selama 2 minggu. Mereka sekarang perjalanan pulang. Nah, di sini ada kata-kata for. Nah, yang for ini biasanya menunjukkan durasi kan ya? For 2 weeks. Nah, for 2 weeks ini dalam kalimat yang nomor 3 ini sebenarnya durasi waktu 2 minggu itu dimulai di 2 minggu sebelumnya kan berarti ya. Dan sekarang mereka sudah pulang. Artinya 2 minggu yang lalu mereka berada di London untuk selama waktu 2 minggu dan sekarang mereka sudah perjalanan pulang. Makanya di sini masih ada kaitannya. Ya. Artinya ketika for digunakan di sini dimulai di waktu sebelumnya. Kemudian masih ada kaitannya dengan kegiatan saat ini, yang mana kegiatan saat ini adalah mereka their way home. Makanya ini mirip dengan yang nomor 1, contohnya nomor 1. Di sini ada mereka sudah 2 minggu di sana dan sekarang mereka perjalanan pulang, tapi belum sampai rumah. So it means that it started in the past and it still continued in the present. Ya, jadi sudah dimulai di waktu sebelumnya dan masih ada atau berlangsung hingga saat ini, atau bisa saja dimulai di waktu sebelumnya dan masih ada kaitannya saat ini karena mereka belum benar-benar pulang gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Di Londonnya berapa lama? 2 minggu. Cuman sekarang masih tinggal di sana, sudah tidak. Mereka sedang perjalanan pulang.
Nah, ini bukan kok mereka sedang atau masih tinggal di sana hingga sekarang. Mereka sudah pulang, cuman belum nyampe. On their way home. Makanya kalimatnya they are on their way home. Mereka dalam perjalanan pulang. Intinya adalah kalau dalam poin yang ketiga ini, mereka sudah dimulai di waktu sebelumnya dan sudah selesai di waktu sebelumnya, cuman masih ada hubungannya dengan saat ini. Akan berbeda ceritanya ketika contoh itu diterapkan pada simple past. They stayed in London for 2 weeks last summer. Nah, ini kan jelas ya. Di sini ada last summer. Mereka tinggal di London selama 2 minggu musim panas tahun kemarin. Nah, ada musim panas tahun kemarin. Maka di sini ada for, tetap menjelaskan durasi waktunya. Cuma di sini terjadinya dimulai di waktu masa lampau dan selesai di waktu itu juga. Artinya di masa lampau juga sudah selesai. Kalau tadi kan dimulai di masa lampau dan masih ada kaitannya dengan saat ini. Nah, kalau ini dimulai di waktu masa lampau dan selesai di waktu masa lampau dan tidak ada hubungannya saat ini. They stayed in London for 2 weeks last summer. It was so much fun. Waktu itu sangat menyenangkan. Makanya kalau yang sini dimulai di waktu sebelumnya dan masih ada hubungannya dengan saat ini, walaupun di situ sudah selesai, tapi kalau di sini sudah dimulai di waktu sebelumnya dan sudah selesai di waktu sebelumnya. Ya, ini bukan masalah selesai atau tidaknya sebenarnya. Ini hanya bilang kayak for 2 weeks, ini ternyata bisa juga dimasukkan ke past, cuman konotasinya adalah ini selesai di waktu masa lampau. Di masa lampau udah selesai, ya, seperti itu. Oke, jelas ya. Jadi kesimpulannya untuk yang perbedaan antara present perfect sama simple past, yang pertama, kalau present perfect dia ke suatu kegiatan yang terjadi di masa lampau atau selesai di masa lampau dan masih ada kaitannya dengan sekarang. Kalau simple past terjadi di masa lampau dan tidak ada kaitannya dengan saat ini. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau present perfect itu menggunakan waktu yang jelas, sedangkan simple past kalau dalam present perfect dia menggunakan waktu yang tidak jelas atau tidak menggunakan waktu yang spesifik, tapi dalam simple past mereka menggunakan waktu yang jelas atau waktu yang spesifik. Kemudian perbedaan yang terakhir adalah for yang digunakan dalam simple past menunjukkan sesuatu yang selesai di masa lalu dan masih ada kaitannya dengan sekarang. Kalau for yang digunakan dalam simple past, kalau tadi dalam present perfect, sekarang dalam simple past itu for-nya dimulai di waktu masa lampau dan selesai di waktu yang masa lampau. Seperti itu. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu. If you have questions, please write it on the comments below. If you think that your friends need to know this channel, just share this channel, just share the links, and please like this video if you like this video. Share to your friends. Thank you for watching. I'm sorry for making mistakes. See you on the next video, and the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.